Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama saya Indira Putri dengan NPM 25411087, kelas manajemen 25A. Saya akan menjelaskan tentang perbedaan zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan dikeluarkan oleh setiap orang muslim pada bulan Ramadan menjelang Idul Fitri. Zakat fitrah berupa makanan pokok yang disesuaikan dengan kebiasaan masyarakat setempat seperti beras, gandum, atau makanan pokok lainnya. Besaran zakat fitrah adalah 2,5 kg atau 3,5 liter per orang. Seruan untuk melakukan zakat fitrah terdapat dalam surat At-Taubah ayat 103. Melalui ayat ini Allah berfirman, "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui." Sedangkan zakat mal adalah zakat yang dikeluarkan dari harta benda seperti uang, emas, perak, atau aset lainnya kepada mereka yang membutuhkan. Zakat mal merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang memiliki harta melebihi nisab, yaitu batas minimal dan telah mencapai masa kepemilikan selama 1 tahun hijriah. Perlu kita ketahui juga bahwa nisab adalah emas 20 dinar atau 85 gram dan perak adalah 200 dirham atau 595 gram. Hal yang sama berlaku untuk berbagai jenis harta yang termasuk dalam kategori harta simpanan dan dapat berupa emas dan perak seperti uang tunai, tabungan, cek, saham, surat berharga, atau bentuk lainnya. Oleh karena itu, nisab dan kewajiban zakatnya sama dengan ketentuan emas dan perak. Syarat wajib zakat. Syarat wajib zakat fitrah adalah ketentuan yang harus dipenuhi agar seseorang berkewajiban membayar zakat fitrah. Yang pertama, beragama Islam, hanya orang muslim yang wajib menunaikan zakat fitrah. Non-muslim tidak dikenai kewajiban ini. Yang kedua, masih hidup saat terbenam matahari pada akhir Ramadan. Artinya, orang yang hidup pada waktu tersebut wajib membayar zakat fitrah, baik dewasa, anak-anak, maupun bayi yang baru lahir sebelum maghrib malam Idul Fitri. Yang terakhir yaitu memiliki harta berlebih. Orang yang memiliki kelebihan makanan pokok untuk dirinya dan keluarganya selama 1 hari 1 malam Idul Fitri wajib membayar zakat fitrah. Jika seseorang tidak mampu, yang artinya tidak memiliki kelebihan makanan, maka tidak wajib baginya membayar zakat fitrah. Syarat wajib zakat mal. Yang pertama, beragama Islam. Zakat hanya diwajibkan bagi umat muslim. Non-muslim tidak berkewajiban mengeluarkan zakat meskipun mereka memiliki harta banyak. Yang kedua, merdeka. Hamba sahaya tidak memiliki kepemilikan penuh atas harta, sehingga tidak wajib membayar zakat. Yang ketiga, memiliki harta secara penuh atau kepemilikan sempurna. Artinya, harta tersebut benar-benar berada dalam kekuasaan dan kendali pemilik, dapat digunakan atau diambil manfaatnya secara bebas. Contohnya seperti uang di rekening pribadi, emas yang dimiliki sendiri, hasil usaha milik sendiri. Yang keempat, mencapai nisab, yaitu batas minimal harta wajib zakat nisab berbeda tergantung jenis harta. Misalnya, emas 85 gram emas, perak 595 gram perak, uang senilai 85 gram emas, hasil pertanian, perdagangan, ternak, dan lainnya memiliki nisab masing-masing. Yang kelima, harta berlalu 1 haul atau 1 hijriah. Harta tersebut telah dimiliki selama 1 tahun penuh, kecuali untuk hasil pertanian, tambang, dan rikas yang tidak perlu menunggu haul. Yang keenam, melebihi kebutuhan pokok. Zakat hanya diwajibkan atas harta lebih dari kebutuhan dasar diri dan keluarga seperti makanan, tempat tinggal, pakaian, dan alat kerja. Dan yang terakhir adalah bebas dari hutang. Bila seseorang memiliki hutang yang dikonversikan ke harta yang dizakatkan, mengakibatkan tidak terpenuhinya nisab dan akan dibayar pada waktu yang sama, maka harta tersebut bebas dari kewajiban zakat. Mustahiq zakat, yaitu orang-orang yang berhak menerima zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Ada 8 golongan mustahiq zakat, yaitu fakir adalah orang yang
adalah orang yang sangat kekurangan, hampir tidak memiliki harta dan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Yang kedua adalah miskin, yaitu orang yang masih memiliki penghasilan tetapi tidak mencukupi kebutuhan dasar diri dan keluarganya. Yang ketiga, amil, orang yang mengelola dan mengeluarkan zakat seperti petugas zakat dari lembaga resmi, seperti Basnas, Las, dan lain-lain. Mu'alaf, orang yang baru masuk Islam atau yang diharapkan hatinya semakin mantap dalam Islam. Rikob, orang yang ingin memerdekakan diri dari perbudakan di masa lalu atau dalam konteks modern bisa diartikan untuk membebaskan orang dari penindasan dan tawanan yang sah menurut syariat. Kurim, orang yang berhutang, orang yang memiliki hutang untuk kepentingan halal dan tidak mampu melunasinya. Fisabilillah adalah orang yang berjuang di jalan Allah, misalnya untuk dakwah, pendidikan Islam, atau kegiatan sosial keagamaan. Ibnu Sabil, musafir atau orang yang kehabisan bekal di perjalanan, padahal tujuannya baik dan bukan untuk maksiat. Tata cara pelaksanaan zakat fitrah. Berikut adalah tata cara pelaksanaan zakat fitrah. Yang pertama, ditunaikan pada waktu zakat fitrah. Waktu terbaik atau utama menunaikan zakat fitrah adalah setelah salat subuh pada 1 Syawal sebelum salat Idul Fitri. Menghitung terlebih dahulu besaran zakat fitrah. Menyerahkan zakat fitrah. Zakat fitrah diberikan dalam bentuk makanan pokok atau beras sebesar 2,5 kg atau 3,5 liter per jiwa dengan kualitas yang sama dengan yang dikonsumsi sehari-hari. Dapat mengganti beras atau makanan pokok tersebut menjadi uang tunai dengan nilai yang setara dengan 2,5 kg atau 3,5 liter beras. Yang terakhir, besaran zakat fitrah uang yakni setara dengan 1 sa, yaitu 2,700 gram atau 2,7 kg gandum, kurma atau beras, dan bahan pokok lainnya yang disesuaikan dengan harga yang berlaku di daerah tersebut. Tata cara pelaksanaan zakat mal. Yang pertama, syarat zakat atau syarat harta, yaitu milik penuh dan hilal. Harta tersebut adalah milik Anda sepenuhnya dan diperoleh dari cara yang sah atau halal menurut syariat Islam. Yang kedua, dapat berkembang. Harta tersebut memiliki potensi untuk bertambah nilainya, contoh seperti tabungan, investasi, usaha, dagang, dan ternak. Melebihi kebutuhan pokok, yakni jumlah harta tersebut harus di luar kebutuhan pokok Anda dan keluarga. Bebas dari hutang adalah jumlah harta yang akan dizakatkan adalah harta bersih setelah dikurangi hutang atau kewajiban finansial yang masih harus dibayar. Nisab. Nisab adalah batas minimal kekayaan yang wajib dikenai zakat. Nisab zakat mal yaitu uang, tabungan, emas, perniagaan. Umumnya diukur berdasarkan harga. Nisab emas yaitu 85 gram emas. Nisab perak yaitu 595 gram perak. Jika harga emas 1.200.000 per gram, maka nisabnya 85 dikali 1.200.000 yaitu 122 juta. Jadi, jika harta Anda setara atau lebih dari 102 juta, maka wajib zakat. Haul. Haul berarti harta tersebut sudah dimiliki selama 1 tahun penuh. Jika belum mencapai 1 tahun, zakatnya belum wajib. Jumlah zakat. Besarnya zakat mal adalah 2,5% dari total harta bersih yang dimiliki setelah dikurangi hutang dan kebutuhan pokok. Contoh perhitungannya yaitu total harta 120 juta, utang atau kebutuhan pokoknya 20 juta, harga bersihnya 100 juta. Zakatnya 2,5% dikali 100 juta sama dengan 2.500 Niat zakat. Zakat harus disertai dengan niat di hati, tidak perlu diucapkan dengan keras. Contoh niat yaitu nawaitu an ukhrija zakatan mali lillahi ta'ala. Artinya, aku niat mengeluarkan zakat hartaku karena Allah Ta'ala. Salurkan zakat. Zakat dapat disalurkan melalui 2 cara, yaitu langsung kepada mustahiq atau penerima zakat seperti fakir, miskin, amil, mualaf, dan lainnya. Yang kedua, melalui lembaga amil zakat resmi seperti Basnas, Lazismo, Dompet Duafa, atau Rumah Zakat agar penyalurannya lebih tepat sasaran dan teratur. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan terima kasih atas waktunya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.